Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Juliana Nasution dan rekan saya sama Putra Mendrova. Kami dari Universitas Lancang Kuning. Di video kali ini kami akan menyampaikan sedikit materi tentang komunikasi bisnis. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian komunikasi bisnis. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris, communication berasal dari kata Latin communicant dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Jadi, kalau dua orang terlibat dalam komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Nah, bisnis berasal dari kata busy, yaitu sibuk. Maksud sibuk di sini yaitu sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan, atau suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya. Bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, arti komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan untuk membangun partnership sumber daya intelektual untuk mempromosikan suatu gagasan, suatu pokok, servis, atau suatu organisasi dengan sasaran untuk menciptakan nilai bagi bisnis yang dijalankan. Pada tahun 1969, Hasim Nanji mengemukakan bahwa segala alat yang digunakan untuk komunikasi kepada publik, baik berupa berita atau pendapat, apakah dikomunikasikan melalui surat kabar, majalah-majalah, atau buku-buku, melalui siaran radio, melalui televisi, atau melalui film. Nah, memasuki milenium baru, dunia usaha banyak menghadapi masalah kompleks. Bukan saja karena cakupan bisnisnya yang semakin beragam, melainkan juga karena banyak skala bisnis sudah menjadi problem yang sangat luas. Sejumlah ahli mengatakan bisnis sudah menjadi masalah global. Mengapa demikian? Nah, yang pertama itu karena semakin pesatnya kemajuan di bidang sains dan teknologi, sehingga merangsang terciptanya sistem dan proses produksi yang efisien. Produksi barang dan jasa sudah melampaui batas kebutuhan pasar dalam negeri sehingga perlu diekspor. Nah, yang kedua, karena teknologi telah mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi sehingga mobilitas sosial menjadi semakin cepat dan tinggi. Nah, yang terakhir, bersama dengan itu, kemajuan di bidang transformasi, informasi, atau komunikasi juga berlangsung sangat pesat, sehingga informasi tentang keadaan tertentu dapat disampaikan tanpa tergantung pada jarak geografis. Bukan itu saja, kemajuan di bidang komunikasi atau media massa telah mempengaruhi pola-pola bisnis antar manusia. Nah, fenomena inilah yang menyadarkan banyak orang betapa pentingnya memahami gejala komunikasi dalam rangka memahami gejala bisnis. Jika kita melihat bisnis dan komunikasi sebagai sama-sama suatu proses sosial, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa komunikasi adalah bisnis dan sebaliknya, bisnis adalah komunikasi. Artinya, pada tingkatan gejala atau fenomena, antara komunikasi dan bisnis merupakan gejala yang terintegrasi,
tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, bisnis dan komunikasi sama-sama memulai kegiatan dengan melakukan proses produksi. Lebih jelasnya bisa kita lihat bahwa komunikasi yang diproduksi dinamakan informasi, sedangkan dalam bisnis yang diproduksi adalah barang dan jasa. Dalam konteks tertentu, informasi juga termasuk barang dan jasa. Misalnya, informasi lewat surat kabar, majalah, televisi, dan lain sebagainya. Kemudian, bisnis dan komunikasi menyampaikan produk tersebut kepada pihak lain. Nah, dalam komunikasi, pihak lain bisa disebut komunikator, audiens, destination, dan seterusnya. Sementara dalam kegiatan bisnis, pihak lain sering disebut konsumen, klien, buyer, dan lain-lain. Nah, komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis itu ada dua. Yang pertama, komunikasi verbal atau verbal communication merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain melalui tulisan dan lisan. Contohnya, kita membaca majalah, membaca surat kabar, mempresentasikan makalah dalam suatu acara seminar, dan lain-lain. Sedangkan komunikasi verbal memiliki tipe yang dibedakan menjadi dua. Nah, yang pertama itu berdasarkan aktif atau pasifnya peserta komunikasi dalam proses komunikasi, di mana komunikasi verbal dapat bertindak sebagai komunikator atau pengirim pesan dan dapat bertindak sebagai audiens. Nah, yang kedua itu ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini merupakan bentuk komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi bisnis. Walaupun pada umumnya komunikasi nonverbal ini memiliki sifat kurang terstruktur sehingga sulit untuk dipelajari, seperti memahami dalam penggunaan bahasa isyarat, ekspresi wajah, gerak tubuh, sandi, simbol-simbol, warna, dan intonasi suara. Nah, pesan yang disampaikan biasanya dilakukan secara spontan, tanpa memiliki rencana, dan dilakukan secara tidak sadar atau bersifat alami. Adapun komunikasi nonverbal memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama untuk menyediakan dan memberikan informasi. Yang kedua, untuk mengatur alur suatu percakapan. Yang ketiga, mengekspresikan suatu emosi. Ya, yang keempat, memberikan sifat dan melengkapi. Yang kelima, menentang atau mengembangkan pesan-pesan verbal. Yang keenam, mengendalikan perasaan orang lain. Nah, yang terakhir, mempermudah tugas-tugas khusus. Baiklah, materi selanjutnya adalah keberhasilan komunikasi bisnis. Keberhasilan komunikasi di dalam suatu organisasi akan ditentukan oleh kesamaan pemahaman antara orang yang terlibat dalam kegiatan komunikasi. Kesamaan pemahaman ini dipengaruhi oleh kejelasan pesan, cara penyampaian pesan, perilaku komunikasi, dan situasi atau tempat dan waktu komunikasi. Komunikasi organisasi biasanya menggunakan kombinasi cara berkomunikasi, baik lisan, tertulis, dan tayangan, yang memungkinkan terjadinya penyerapan informasi dengan lebih mudah dan jelas. Secara empiris, pemahaman orang perihal suatu hal akan lebih mudah diserap dan dipahami jika sesuatu tersebut diperlihatkan dibanding hanya diperdengarkan atau dibacakan, dan akan lebih baik lagi hasilnya jika sesuatu yang dikomunikasikan tersebut dapat diperlihatkan juga sekaligus dipraktikkan. Keberhasilan komunikasi bisnis juga sangat ditentukan oleh adanya efektivitas
dalam komunikasi bisnis. Efektivitas komunikasi bisnis, seperti halnya jenis komunikasi lainnya, ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama, persepsi. Komunikator harus dapat memprediksi apakah pesan yang disampaikan dapat diterima oleh komunikan. Yang kedua, keberhasilan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu faktor keberhasilan komunikasi bisnis dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yaitu adanya integrasi informasi yang menyangkut ketersediaan komunikasi data yang tepat. Ini mencakup beberapa faktor antara lain pertama, cakupan range, produk, jasa, dan komunikasi data yang dimiliki. Yang ketiga, ketepatan. Komunikan atau audiens memiliki kerangka pikir agar komunikasi yang dilakukan tepat sasaran. Komunikator perlu mengekspresikan hal yang ingin disampaikan sesuai dengan kerangka pikir komunikan. Yang keempat, kredibilitas. Dalam komunikasi, komunikator perlu memiliki suatu keyakinan bahwa komunikan dapat dipercaya. Sebaliknya, dia juga harus bisa mendapat kepercayaan dari komunikan. Lalu yang kelima, ada pengendalian. Dalam komunikasi, komunikan memberikan reaksa atau umpan balik atau feedback terhadap pesan yang disampaikan. Reaksi ini harus bisa diantisipasi sekaligus dikendalikan oleh komunikator sehingga tidak melenceng dari target komunikasi yang diharapkan. Lalu yang terakhir, kecocokan. Komunikator yang baik selalu dapat menjaga hubungan persahabatan yang menyenangkan dengan komunikan. Pendapat lain mengatakan bahwa agar komunikasi berjalan secara efektif dan efisien, maka ada 3 hal yang sangat penting, yaitu mampu membuat pesan dipahami, harus memahami pesan yang diharapkan dikirim kepada Anda, kendali atas proses komunikasi harus diterapkan. Baik, materi selanjutnya, cara mengaplikasikan komunikasi dalam organisasi bisnis. Hampir semua manajer harus melaksanakan tugas yang memerlukan keahlian antar manusia atau juga dianggap keahlian komunikasi. Keahlian yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan para pelanggan dan karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi dengan pelanggan. Banyak manajer yang harus berkomunikasi dengan para pelanggan untuk dapat memastikan kepuasan mereka. Mereka mendengarkan keluhan pelanggan dan berusaha menanggapi dengan cara yang dapat diterima. Mereka juga dapat menyampaikan keluhan lain. Para manajer yang tidak memiliki kemampuan antar manusia yang baik mungkin akan mengabaikan keluhan pelanggan. Sebagai konsekuensinya adalah masalah-masalah tidak diperhatikan sehingga cukup banyak pelanggan yang tidak puas atau berhenti membeli produk perusahaan dan akan sulit mengembalikan kepercayaan pelanggan. Lalu yang terakhir, komunikasi dengan para karyawan. Para manajer memerlukan keahlian antar manusia yang baik. Pada saat berkomunikasi dengan karyawan, mereka harus mampu untuk dengan jelas mengkomunikasikan tugas-tugas kepada para karyawan. Di samping itu, harus berkomunikasi dengan para karyawan yang telah melakukan kesalahan dalam pekerjaan agar dapat diperbaiki. Sebagai tambahan, mereka harus mendengarkan keluhan-keluhan para karyawan dan mencoba mengatasi masalah mereka. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.